Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ferdiansah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Salam Guru Penggerak. Di sini saya akan membacakan refleksi saya setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya melalui model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya sudah mulai memahami bahwa keberpihakan kepada peserta didik ketika pembelajaran di kelas itu sangat berpengaruh dalam hasil akhir suatu proses pembelajaran dan dampaknya sangat nyata. Apabila kalau seorang guru hanya mengedepankan egonya sendiri dengan dalih mengajar hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan saja, hal tersebut akan sangat berdampak pada peserta didik yang nantinya tumbuh kembang kodrat anak dalam hal kemandirian, inovasi, dan kreativitas akan terhambat. Oleh sebab itu, setelah saya mempelajari kedua modul ini, saya mencoba merubah pola mengajar saya di kelas demi terwujudnya merdeka belajar yang berpihak pada peserta didik. Dan hasilnya memuaskan. Dengan perubahan itu, para peserta didik jadi lebih menikmati dan bahagia dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga merasa lebih nyaman dan tidak terbebani oleh skor nilai yang harus tinggi. Karena setiap murid memiliki batasan kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari kodrat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pasti setiap guru memiliki metode dan gaya mengajar sendiri-sendiri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Seperti saya pernah mengalaminya dulu sebelum mempelajari modul ini. Beberapa siswa memang banyak yang terlihat tidak begitu antusias ketika akan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Karena dulu tes sumatifnya masih menggunakan soal pilihan ganda dan isai. Padahal mata pelajaran yang saya ampu identik dengan mata pelajaran yang banyak prakteknya. Sehingga setelah mendalami kedua modul ini, saya merubah tes sumatif ke dalam bentuk tes praktikum. Di sini terlihat dari antusiasme para peserta didik dalam mengikuti tes sumatif praktik ini. Dan disitulah saya benar-benar menemukan nilai guru penggerak, yaitu nilai keberpihakan kepada peserta didik dan nilai inovatif. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kedua materi pada modul ini mengajarkan saya untuk bisa memahami kodrat peserta didik. Sehingga saya sebagai guru harus tahu kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jangan menuntut peserta didik untuk bisa mencapai pembelajaran yang sempurna, tetapi tuntunlah peserta didik agar mereka bisa menentukan kemampuan mereka berdasarkan kodrat yang dimiliki. P yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan superhero bagi peserta didik saya. Karena peserta didik sudah tidak lagi saya tuntut mereka untuk mencapai kesempurnaan dalam menggapai nilai akademik. Mereka sudah saya ajak untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan potensi dari lingkungan tempat tinggal mereka untuk
bisa mencapai kebahagiaan dan menjadi manusia seutuhnya. Sejatinya, setiap peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda pula. Ada yang mampu berpikir secara cepat dan ada juga yang berpikir dengan lambat. Maka dari itu, saya selaku guru harus bisa memahami kedua hal tersebut. P yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seluruh peserta didik yang saya ajar harus bisa mengikuti pembelajaran saya dengan maksimal. Dan ketika ada peserta didik yang belum mampu mencapai nilai KKM, peserta didik harus mengikuti remedial. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang salah. Karena perbuatan tersebut akan membelenggu kebebasan berpikir dan berkreasi pada peserta didik. P yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Oleh sebab itu, setelah saya mempelajari kedua modul ini, saya mencoba mengembangkan diri saya dengan cara merubah pola mengajar di kelas demi terwujudnya merdeka belajar yang berpihak kepada peserta didik. Dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Dengan perubahan itu, para peserta didik jadi lebih menikmati dan bahagia dalam proses pembelajaran di kelas. Setiap murid memiliki batasan kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dari kodrat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Setelah mendalami kedua modul ini, saya sudah merubah tes sumatif pembelajaran saya ke dalam bentuk tes praktikum. Saya benar-benar menemukan nilai guru penggerak, yaitu nilai keberpihakan kepada peserta didik dan nilai inovatif. Dan ini akan saya terapkan pada pembelajaran seterusnya demi tercapainya merdeka belajar. Sekian koneksi materi dari saya. Semoga bisa menambah sedikit wawasan dari hasil pengalaman yang sudah saya alami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.